La ilaha wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat serta nikmat iman dan Islam. Karena tanpa kenikmatan ini kita tidak bisa hadir di tempat yang cukup mulia ini. Nikmat yang cukup mahal. Ada istilahnya, sehat itu mahal. Kalau sudah sakit, tentu kita tidak mampu kita laksanakan dengan baik. Bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang tidak dapat merasakan kenikmatan seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Artinya sudah sepatut dan sewajarnya kita harus menikmati segala bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat. Kemudian selain nikmat sehat tentu ada nikmat iman dan Islam. Di kampus kita ini tentu banyak mahasiswa, namun hanya sebagian yang menggerakkan hatinya untuk hadir di tempat mulia ini. Sementara kalau kita pahami bahwa ketika kita hadir di tempat yang mulia ini, maka tidak ada ruginya, bahkan akan menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan kita tentang agama, lebih-lebih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ilmu kita dalam hal ini ilmu agama, lebih-lebih mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat karakteristik dan perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam. Sampai saat ini kita dapat melaksanakan suatu agama yang dimana agama ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan tetap selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kelak di kemudian hari kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah iklim zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan menyampaikan kultum ini tidak lebih dari 7 menit. Saya akan menyampaikan inti-intinya saja. Jadi tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan dijumpai atau dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda atau sering mendoakan, ada kebiasaan doa sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Artinya ini adalah suatu doa yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Begitupun kita, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaannya, kalaupun kita bertemu menjumpai bulan suci Ramadan, persiapan-persiapan apa yang kemudian harus kita siapkan? Bekal-bekal apa yang harus kemudian kita siapkan? Maka lewat kesempatan ini setidaknya ada 4 bekal yang harus kita siapkan. Apakah itu? Bekal yang pertama yang perlu kita siapkan, yakni siapkan hati kita. Maksud daripada siapkan hati kita ini adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari segala macam penyakit, di antara penyakit dengki, iri, dendam, kemudian merasa tidak baik antara sesama manusia, berprasangka buruk. Artinya kalau ada kita yang hadir pada kesempatan ini yang masih memiliki masalah dengan saudara-saudaranya, yang masih memiliki masalah dengan teman-temannya,
dengan sesama mahasiswa mungkin, dengan dosennya mungkin, mulai dari hari ini bersihkanlah hati itu. Karena kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah sebaik mungkin di bulan suci Ramadan apabila di dalam hati kita itu masih terdapat banyak sekali penyakit-penyakit hati. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Karena yang perlu kita pahami bahwa sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan baik sesama manusia, baru kemudian berhubungan baik dengan Allah. Tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan suatu ibadah dengan baik apabila kita masih memiliki masalah-masalah dengan saudara-saudara kita sesama manusia. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini mungkin Wildan ada teman-temannya mungkin di kelas yang kurang baik, begitupun Muhaimin ada teman-temannya di kelas yang masih memiliki masalah, mulai saling memaafkan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, tidak ada lagi masalah-masalah dengan saudara-saudara kita. Bersihkan hati kita, luruskan niat kita, supaya kemudian kita mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian, bekal apa lagi yang harus kita siapkan? Yaitu bekal fikih. Apa bekal fikih? Bekal yang berkaitan dengan ilmu. Jadi kita harus bersyukur kita berada di lingkungan SPKIP Taman Siswa Bima ini yang sudah memfasilitasi kita untuk membekali ilmu kita dalam kegiatan iklim zikir dan doa. Artinya di kampus kita ini bukan hanya belajar tentang ilmu jurusan, diantaranya jurusan PGSD dan PGKM, namun juga kita diarahkan untuk bagaimana membekali ilmu kita tentang ilmu agama. Salah satunya dengan kegiatan rutinitas kita yang kita laksanakan di setiap hari Jumat ini. Kita harus berterima kasih, bersyukur. Apalagi kita sudah dibangunkan masjid baru ini cukup luar biasa. Ini semata-mata demi bagaimana kita membekali ilmu. Karena apabila kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan namun tidak memiliki dasar keilmuan yang jelas, maka akan sia-sia ibadah kita. Sebab Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut itu sia-sia atau ditolak. Kita tidak mau dong amalan kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti sia-sia lantaran kita tidak memiliki bekal ilmu agama. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu hadir di tempat majelis-majelis ilmu, berdiskusi dengan teman-teman terkait masalah ilmu agama, dengan guru, bila perlu belajar tentang bagaimana sunnah Nabi, dengan tujuan apa yang kita dapatkan mampu kemudian kita implementasikan dalam aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ini adalah bulan yang cukup mulia, bulan yang dimana dilipat gandakan pahalanya. Katakanlah contoh sederhananya, ibadah yang sunnah akan dihitung wajib dan ibadah yang wajib akan dilipat gandakan. Namun pertanyaannya, ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan yang bernilai pahala? Nanti ya tentu harus belajar dengan guru-guru, teman-teman, ya, buka referensi-referensi terkait masalah ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang mendatangkan pahala pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan apa lagi yang harus disiapkan ketika kita menjemput bulan suci Ramadan?
Persiapan selanjutnya adalah persiapan fisik kita. Karena tanpa fisik yang kuat, fisik yang sehat, maka kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Karena di bulan suci Ramadan ini kita harus benar-benar fokus untuk menjalankan segala bentuk ibadah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibadah itu tidak akan mampu berjalan dengan maksimal manakala fisik kita tidak kuat, tidak sehat. Maka suatu kesyukuran kita punya jurusan PGKR yang tahu tentang bagaimana sih cara untuk menjadikan fisik ini kuat, fisik ini sehat. Nanti bisa belajar dengan laki-laki yang ganteng yang ada di PGKR. Apalagi dosen-dosennya boleh. Nah, harus belajar tentang bagaimana sih pola hidup sehat. Karena mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu. Jadi kalau fisik kita kuat, sehat, maka segala bentuk ibadah yang akan kita jalankan di bulan suci Ramadan akan bisa kita laksanakan dengan baik. Jangan yang memiliki kebiasaan tidak teratur beristirahat, tidak teratur makan, mulai berubah. Nah, salah satunya yaitu harus rutin berolahraga. Ya, mahasiswa PGN sekali-sekali barengan dengan PGKR, ayo berolahraga gitu kan. Yaitu tujuannya untuk meningkatkan fisik kita supaya lebih sehat. Berolahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur. Itu bagian terkecil bagaimana kita menjaga fisik kita untuk tetap sehat. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang perlu kita persiapkan yakni mempersiapkan harta kita dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Kemudian kita sisipkan sebagiannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bersedekah, mengeluarkan zakat. Bisa juga mempersiapkan makanan atau menu buka puasa. Jadi nanti kalau mau cari pahala yang besar, itu harus berinisiatif untuk ya siapkanlah menu buka puasa bagi dosennya mungkin, bagi teman-teman sesama mahasiswa mungkin. Itu pahalanya luar biasa. Begitu. Kalau punya rezeki, sisipkan sebagian rezekinya untuk digunakan pada saat bulan suci Ramadan, diantaranya bersedekah kepada yang membutuhkan, termasuk mempersiapkan ya menu-menu buka puasa lah. Begitu, Andri. Ya. Setidaknya ada 4 bekal itu yang perlu kita siapkan. Yang pertama yang berkaitan dengan bersihkan hati kita, kemudian yang kedua bekali ilmu agama kita, kemudian yang ketiga bekali visi kita yang kuat supaya bisa beribadah dengan baik nanti, tidak ada lagi alasan-alasan, hambatan-hambatan, dan yang terakhir bekali harta kita supaya kita mampu untuk mensedekahkan atau berbagi dengan sesama di bulan suci Ramadan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sedikit-sedikit saja, nanti lain kali kita bisa tambah lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, lebih-lebih bagi saya pribadi ya. Karena saya juga masih